adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Keke di hari ini walaupun kita masih tetap berada di rumah. Apa kabarnya adik-adik semua? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia karena kita sudah menyambut Natal, Tuhan Yesus sudah lahir. Oleh sebab itu, untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, kita menyanyikan lagu Selamat, Selamat Datang. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah sekolah minggu kita berdoa yuk, yang akan dipimpin oleh Amanda. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan sudah berkati kami dengan kesehatan dan sukacita. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Siapkan hati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita harus bersukacita, bergembira. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah lahir. Nah, untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, kita menyanyikan lagu Sukacita Ku Bertemu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Novika tentang para gembala melihat Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Novika, kita menyanyikan lagu firman Tuhan. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
Tuhan Yesus yang baik, yang penuh cinta, yang penuh kasih buat kami. Di suasana Natal di pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, beri kami hati yang baik, hati yang tenang, supaya kami bisa mendengarkan cerita dari Kak Novika dengan baik. Tolong Kak Novika juga Tuhan, supaya bisa bercerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, cerita Alkitab minggu ini melanjutkan kisah Alkitab minggu lalu dengan judul Para Gembala Melihat Kristus Tuhan yang diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Yuk bersama-sama kita menyimak ceritanya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, adik-adik sudah menyimak cerita tentang bagaimana kelahiran Tuhan Yesus dan bagaimana malaikat Tuhan menyampaikan berita sukacita kepada para gembala. Adik-adik tahu tidak
di zaman dulu, waktu Yesus lahir, para gembala adalah orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tidak dihargai. Mereka tidak dihormati. Kenapa ya? Karena pekerjaan mereka gembala. Jadi kalau gembala itu kan pekerjaan sehari-harinya kan mengembalakan domba. Jadi bajunya akan penuh dengan kotoran. Kemudian mereka harus tinggal berhari-hari di padang tanpa sempat membersihkan diri. Jadi mereka dianggap kotor oleh orang-orang sekelilingnya. Mereka tidak dianggap berharga. Tetapi dalam kisah kelahiran Yesus, Tuhan Allah menunjukkan kasih setianya kepada para gembala, bahkan kepada orang yang dianggap tidak berharga sekalipun. Allah memberitakan kabar kesukaan, memberitakan berita sukacita lahirnya Yesus Kristus. Nah, sama seperti adik-adik, berita kelahiran Yesus Kristus juga disampaikan Tuhan Allah kepada adik-adik semua, sekalipun adik-adik masih kecil. Nah, seperti para gembala, begitu malaikat memberitahukan tentang kelahiran Yesus, kemudian malaikat menyuruh para gembala ke Bethlehem untuk menjumpai bayi Yesus, mereka langsung berangkat. Mereka langsung ke sana dan menjumpai Yesus, bayi Yesus, dan memuji-muji nama Tuhan juga di sana. Nah, sama seperti adik-adik, adik-adik juga bisa mempercayai Tuhan Allah dengan apa? Dengan memuji-muji nama Tuhan, dengan selalu meminta Tuhan hadir dalam hidup adik-adik. Oke? Kalau misalnya adik-adik sedang sedih atau misalnya adik-adik sedang sakit, minta Tuhan hadir untuk menolong kita. Nah, berita sukacita, berita kelahiran Yesus diberitahukan ke semua orang. Dan kita bersama-sama menyambut kelahiran Tuhan dengan sukacita. Kenapa kita perlu bersukacita? Karena Yesus yang lahir adalah Dia yang menjadi juru selamat kita. Adik-adik, demikian cerita Alkitab hari ini. Dan untuk ayat hafalan, kita akan membacanya bersama dari Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Kita baca bersama-sama ya. Ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita tentang gembala melihat Kristus. Adik-adik tahu nggak? Gembala mereka sangat senang sekali, seperti adik-adik sekarang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah lahir. Nah, Tuhan Yesus lahir buat kita semua. Oleh sebab itu adik-adik, kakak mau adik-adik semuanya harus selalu bersukacita. Karena Tuhan Yesus lahir, nah kita menyanyikan lagu Selamat, Selamat Datang. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Adik-adik bisa meletakkan persembahan adik-adik di rumah, di tempat yang sudah disediakan oleh Mama dan Papa. Dan setelah itu meminta bantuan sama Mama dan Papa untuk mentransfer ke rekening gereja. Atau adik-adik bisa men-scan QR code yang berada di bawah ini. Nah, adik-adik, untuk menyambut persembahan kita nyanyikan lagu Ku Beri Persembahan.
sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, kita berdoa yuk untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau boleh hari ini kami sudah memberi persembahan kami. Berkati Tuhan Yesus, persembahan yang sudah kami berikan supaya untuk pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita berdoa yuk. Setelah kita berdoa, kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami kelas 1 dan kelas 2 di pagi hari ini. Berkati Tuhan firman yang telah kami dengar, berkati juga puji-pujian yang telah kami nyanyikan untuk kemuliaan-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa menjadi para gembala yang baik, para gembala yang setia, yang selalu menceritakan kabar tentang keselamatan daripada-Mu Tuhan. Tolong kami juga Tuhan Yesus, di setiap hari, dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan ya. Selamat hari Minggu.